Ya, saya ini ibarat mengangkat batang terendam, Pak. Bagaimana usaha saya supaya dapat berkembang budaya Mak-Yong ini? Pesan orang tua, Mak-Yong ini jangan sampai dimatikan. Terus dimajukan. Kita harus melebar dan terus meluas. Mak-Yong sebenarnya sudah punah. Jangan sampai Mak-Yong ini menjadi punah. Luar biasa. Dalam deretan pulau Sumatera yang begitu luas, salah satunya terbentang nama Provinsi Kepulauan Riau. Seturut namanya, provinsi ini terdiri dari kumpulan banyak pulau. Pulau-pulau itu terhubung oleh lautan. Karena itu, lautan adalah bagian dari nafas kehidupannya. Di Kepulauan Riau inilah terbentang luas alur sejarah masa lampau. Pada mulanya, pusat kekuasaan kerajaan Melayu berada di Pulau Bintan. Namun, karena terdesak oleh bangsa koloni, maka kerajaan berpindah ke Pulau Lingga. Sedangkan pusat pemerintahan berada di Pulau Penyengat. Daerah kekuasaannya meliputi Kepulauan Riau, Malaysia, Singapura. Dengan demikian, Melayu saat ini secara geopolitis tersebar di beberapa negara yang bersebelahan. Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Meskipun terpisah menjadi beberapa negara yang berbeda, namun sebagai rumpun Melayu, dalam banyak hal masih memiliki kemiripan budaya, seperti karya seni dan bahasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kami menyampaikan tinggi-tinggi terima kasih kepada tuan rumah di sini yang telah menyambut kedatangan kami. Pak Kata Pantun, kalau petang mengetuk sabut kelapa pembakar ikan. Kami serombongan datang sudah disambut. Terima kasih kami ucapkan. Padat tembaga jangan dituang. Kalau dituang melepuh jadi. Adat tembaga jangan dibuang. Kalau dibuang rusak. Betul. Jadi baik cicip bapak ibunya hajat. Saya kenalkan dulu nih. Bapak calon pengantin Pak Darmawan. Bismillah. Salah satu peninggalan seni Melayu adalah Mak-Yong, yang memperlihatkan unsur ritual dan menggabungkan unsur-unsur cerita, tari, nyanyi, dan musik dalam pementasannya. Mak-Yong dapat dianggap sebagai teater total yang mempertemukan pemain dan pementasannya dengan penonton dalam ruang waktu dan tempat yang sama. Sesungguhnya menelusuri asal mula Mak-Yong tidaklah mudah. Bahkan, mengetahui batasan arti kata Mak-Yong pun tidak ada yang pasti. Sampai sekarang asal dan makna kata Mak-Yong pun belum juga jelas. Tetapi, para ahli meyakini awal mula munculnya Mak-Yong di daerah Narayalapatani, Thailand Selatan pada abad 17.
Penyebarannya dari Thailand Selatan menuju Kelantan, Malaysia, melewati Singapura, menuju Pulau Bintan, yang kini termasuk dalam wilayah Kepulauan Riau. Meskipun demikian, ada perbedaan mendasar. Bila di Thailand Selatan maupun Kelantan, Malaysia, pertunjukan Makyong tanpa menggunakan topeng. Sedangkan di Bintan, Kepulauan Riau, menggunakan topeng. Layong pendek sekarang, layong panjang sekarang pendek loh. Habis layong kalau pendek ini macam loh. Oh, ini ada kuning satu, putih satu kak. Lu buat jam-jam lah. Oh ya. Mana be? Ini macam. Jaga lo. Kayu lah sampan kayu. Terus terang selama ini saya tuh memang belum pernah kenal dengan Makyong ya. Kemudian ada tawar-menawar dari bapak saya. Beliau itu kemarin pernah ikut Pak Satar lah, ikut Pak Satar yang nawarin juga berlatih Makyong ini. Lalu saya pun ya nyoba ikut terjun ke tradisional Makyong ini. Cara saya belajar di Makyong adalah bagi yang sudah pernah saya lihat ceritanya, bisa saya jalankan tanpa naskah. Tapi kalau cerita yang belum saya lihat, saya harus pakai naskah. Langkahnya, pertama saya belajar nyanyi, sudah itu menari, sudah itu lakonan. Naskah dalam tradisi lisan dipahami sebagai keterangan atau catatan singkat. Sedangkan penampilan tokoh lebih banyak didasarkan pada kemampuan pemain berimprovisasi. Kalau masalah belajar ya, terus terang aja saya ngomong, saya itu nggak belajar sama orang, hanya belajar sendiri. Yang pertama itu cara belajarnya pun dari kaset gitu. Kaset yang pernah dikasih sama Pak Satar, lalu secara perlahan-lahan saya pelajari.